Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik IIK 2 MAN 3 Blitar. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar matematika bab kedua, yaitu program linier. Nah, sebelum kita masuk ke program linier, kita akan mempelajari mengenai menentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dan menentukan sistem pertidaksamaan linier jika daerah himpunan penyelesaiannya diketahui. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai dua subbab ini. Oke. Nah, di sini ada satu quote dari George Danzig. George Danzig ini adalah seorang linear programming. Nah, bisa kalian baca sendiri ya. Oke. Subbab pertama yaitu pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, bentuk umumnya adalah seperti ini. Karena dia pertidaksamaan, maka dia menggunakan tanda pertidaksamaan ini. Nah, linier dua variabel. Linier berarti dia merupakan garis lurus. Garis lurus, maka dia variabel-variabel ini pangkatnya adalah 1. Oke. A dan B merupakan koefisien dan C adalah konstanta. Contohnya, manakah di antara pertidaksamaan berikut yang merupakan pertidaksamaan linier dua variabel? Yang pertama, 2x plus 5y lebih dari 7. Nah, berarti A-nya 2, B-nya 5, C-nya 7. Berarti dia merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, yang kedua, 4x min y kurang dari 9. Apakah dia pertidaksamaan linier dua variabel? Ya, dia juga merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Terus yang ketiga, x lebih dari sama dengan 11. Berarti koefisien dari x-nya adalah 1 ini, dan koefisien dari y itu adalah 0. 11 ini adalah konstanta. Jadi dia ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Terus selanjutnya ada y kurang dari 4. Sama seperti yang tadi, berarti koefisien dari x-nya adalah 0 dan koefisien dari y-nya adalah 1. Oke. Terus yang kelima, 2x kuadrat min 6y lebih dari 3. Nah, apakah dia pertidaksamaan linier dua variabel? Tidak ya, karena dia ada pangkat 2-nya ini. Karena dia pangkat 2, berarti ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Nanti grafiknya bukan berupa garis lurus. Kemudian selanjutnya ada 4x plus 3xy kurang dari 11. Ini juga bukan pertidaksamaan dua variabel, karena di sini ada variabel yang double. Oke, selanjutnya menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari pertidaksamaan linier dua variabel. Contohnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari pertidaksamaan 3x plus 2y lebih dari 6. Nah, langkah penyelesaiannya, yang pertama, tentukan titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y untuk persamaan garis 3x plus 2y sama dengan 6. Nah, jadi pertidaksamaannya ini kita jadikan persamaan garis dulu. Oke. Nah, caranya adalah dengan membuat x-nya 0 dan y-nya 0. Seperti ini. Nah, jika x-nya 0, berarti 3 kali 0, 0 ya. Jadi abaikan ini. Tinggal 2y sama dengan 6. Ketika 2y sama dengan 6, maka y-nya adalah 6 dibagi 2, dapat 3. Jadi titik potongnya adalah 0,3. Kemudian selanjutnya, jika y-nya 0, maka x-nya, yang baikannya y, 3. X sama dengan 6, maka x-nya adalah 6 bagi 3, dapat 2. Jadi titik potongnya adalah 2,0. Oke. Lanjut. Langkah kedua adalah menggambar grafik. Nah, jadi kita harus buat diagram kartesiusnya dulu. Oke, sumbu x dan sumbu y. Nah, titik potong yang pertama adalah 0,3. Berarti titiknya di sini. Titik yang kedua adalah 2,0. Berarti titiknya di sini. Oke. Sekarang kita tarik titik 0,3 dan 2,0 ini.
Kita balik garis. Oke. Kenapa Bu kok garisnya putus-putus? Nah, karena di sini pertidaksamaannya bukan pertidaksamaannya ini tidak ada sama dengannya. Dia lebih dari 6. Tidak ada, bukan lebih dari sama dengan. Karena dia lebih dari 6, maka garisnya ini putus-putus. Nah, kalau dia lebih dari sama dengan, berarti dia garisnya berupa garis yang terhubung. Oke. Nah, sampai sini apakah sudah selesai, Bu? Belum. Kita harus menentukan daerah penyelesaiannya, karena ini merupakan pertidaksamaan linier. Jadi nanti daerahnya bisa di atas garis ini atau mungkin di bawah garis. Oke, caranya gimana? Nah, caranya dengan tentukan DHP persamaan dari 3x plus 2y lebih dari 6 dengan uji titik 0,0. Nah, titik ini bisa menggunakan titik apapun, tapi paling mudah adalah titik 0,0, titik di sini. Nah, jika disubstitusikan ke pertidaksamaannya, jadi 3 kali 0 tambah 2 kali 0 lebih dari 6. 3 kali 0, 0, tambah 2 kali 0, 0. Jadi 0 tambah 0 adalah 0. 0 lebih dari 6. Nah, 0 lebih dari 6 benar atau salah? Salah kan? Karena salah, jadi DHP-nya adalah daerah yang tidak dilalui titik 0,0. Jadi yang ada 0,0 ini bukan merupakan DHP. Jadi DHP-nya adalah yang ada di atas garis. Oke. Lanjut. Menentukan DHP tanpa uji titik. Nah, ini untuk mempermudah kita menentukan DHP-nya, jadi kita nggak perlu pakai uji-uji yang kayak tadi. Caranya adalah, nah nih, persamaan garis AX plus BY sama dengan C. Nah, nilai A ini ada koefisien dari X yang gandeng dengan X, berarti ya kalau A-nya lebih dari 0 berarti A-nya ini bernilai positif. Nah, jika tanda ketidaksamaannya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka DHP-nya ada di sebelah kanan garis, di atasnya garis, di kanan atau di atasnya garis. Kemudian jika A-nya lebih dari 0, berarti A-nya bernilai positif. Terus tandanya ini nanti kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka DHP-nya di sebelah kiri garis. Kemudian jika A-nya kurang dari 0, nah A kurang dari 0 berarti A-nya ini bernilai negatif. Ketika dia bernilai negatif, jika tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka DHP-nya ada di sebelah kiri garis. Oke, jadi ini kebalikannya, tinggal dibalik dari sini, dari yang pertama tadi. Kemudian jika A-nya kurang dari 0, berarti A-nya bernilai negatif. Tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka DHP-nya ada di sebelah kanan garis. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, contohnya, tentukan DHP dari pertidaksamaan 5x plus 3y lebih dari sama dengan 15. Pertama, kita tentukan T-pot atau titik potong semu x dan semu y. Nah, oke, jika x-nya 0, maka y-nya adalah 15 bagi 3, dapat 5. Jadi titiknya A adalah 0,5. Kemudian jika y-nya 0, abaikan y, tinggal 5x sama dengan 15, maka x-nya 15 bagi 5 dapat 3. Oke, jadi titik potongnya adalah 3,0. Nah, selanjutnya kita masukkan ke diagram kartesiusnya. Oke, titik 0,5 dan 3,0 kita hubungkan seperti ini. Nah, karena kita lihat A-nya bernilai positif dan tandanya lebih dari sama dengan, maka dia masuk kriteria yang pertama. DHP-nya ada di sebelah kanan garis. Jadi DHP-nya seperti ini DHP-nya. Oke, lanjut. Nah, menentukan DHP sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sekarang sistem. Karena ini sistem, maka pertidaksamaan liniernya lebih dari 2. Nah, sistem ya. Contohnya nih, tentukan DHP sistem pertidaksamaan linier berikut. Jika 2x plus y lebih dari sama dengan 4, terus 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6, x lebih dari 0 dan y lebih dari 0.
Oke. Nah, titik potong sumbu X dan sumbu Y kita tentukan dulu. Dari persamaan 2X plus Y sama dengan 4, jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 4 dibagi 2. Dapat jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 4. Maaf. Nah, jika X-nya 0, jadi ini 0, abaikan yang X, maka Y-nya sama dengan 4. Oke, berarti titiknya adalah 0,4. Nah, kemudian jika Y-nya 0, abaikan yang Y, tinggal 2X sama dengan 4. Maka X-nya adalah 4 bagi 2, dapat 2. Ini dapat 2 ini. Maka titik potongnya adalah 2,0. Oke, sekarang kita tentukan titik potong yang kedua. Oke, 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 6 bagi 3, dapat 2. Dapat berarti 0,2. Terus jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 2X sama dengan 6. Maka X-nya adalah 6 dibagi 2, dapat 3. Jadi titiknya adalah 3,0. Nah, kita masukkan ke diagram Kartesius. Kita hubungkan titik yang pertama, garis yang pertama 0,4 sama 2,0. Berarti nah, garis yang hijau. Kemudian 0,2 dan 3,0. Jadi nah, garis yang biru ini. Nah, karena dia lebih dari, semuanya lebih dari, maka DHP-nya ada di sebelah kanan garis. Nah, kanan garis. Nah, kemudian dilihat lagi ada syarat yang ketiga adalah X-nya lebih dari sama dengan 0. Karena dia lebih dari, maka X sama dengan 0 kan ada di sini, garis X ini kan. Nah, dia lebih dari 0, maka dia ada di atasnya DHP-nya. Kemudian Y lebih dari 0, maka Y-nya kan ada di sini, Y sama dengan 0 garis ini. Kemudian lebih dari 0, maka dia ada di sebelah kanan. Nah, oke. Nah, dari semua ini, dari daerah-daerah ini, manakah yang mendapatkan arsiran paling banyak? Yang mendapatkan semua arsiran kira-kira yang mana? Daerah mana? Ya, daerah ini ya. Nah, daerah ini yang mendapatkan arsiran paling banyak. Jadi DHP-nya adalah daerah yang ini. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah menentukan SPT-LDV. SPT-LDV itu sistem pertidaksamaan linier dua variabel singkatannya. Jika DHP-nya diketahui. Nah, misalkan Bu Arum punya garis seperti ini, garis A dan B, maka sistem persamaannya adalah A dikali X, jadi AX, terus B dikali Y. Oke, AX plus BY sama dengan ini, A dikali B, titiknya tinggal dikalikan. Nah, ini merupakan persamaan garis lurus. Nah, kita akan mempelajari pertidaksamaan garis lurusnya. Contohnya, tentukan pertidaksamaan yang memiliki DHP pada gambar di bawah. Oke, gambar di bawah berarti dia ada di bawah garis ya. Karena dia di bawah garis, berarti nanti tandanya adalah kurang dari sama dengan. Nah, garisnya terhubung semua, bukan putus-putus. Jadi dia kurang dari sama dengan. Terus persamaannya berarti 3 kali X. Jadi 3X ditambah 7 kali Y. Jadi 3X plus 7Y kurang dari 3 dikali 7, 21. Nah, jadi pertidaksamaannya seperti ini. Oke. Nah, contoh lagi, tentukan sistem pertidaksamaan yang memiliki DHP di bawah ini. Nah, kita lihat dulu yang garis hijau ya. Garis hijau DHP-nya ada di mana? Di sebelah kanan garis kan? Jadi nanti dia tandanya adalah lebih dari, sama dengan ya, lebih dari sama dengan karena dia garisnya terhubung semua. Nah, jadi persamaannya adalah 4 dikali X atau 4X, kemudian 1 kali Y
sama dengan Y lebih dari sama dengan 4. 4-nya dapat dari 4 kali 1. Oke, sampai sini. Nah, kemudian yang kedua, garis yang biru. Kita lihat garis yang biru. Nah, di HP-nya ada di sebelah kiri. Apa kanannya garis biru? Ada di sebelah kiri ya. Berarti nanti dia tandanya adalah kurang dari sama dengan, karena dia garisnya garis lurus. Oke, jadi persamaannya adalah 2 kali X atau 2X tambah 3 dikali Y tambah 3Y kurang dari 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi persamaannya adalah 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Oke. Nah, sekarang ini yang terkena adalah cuma di sini, daerah ini saja. Jadi dia itu X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nih, X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Oke, jadi SPTLDV dari grafik di samping adalah 4X plus Y lebih dari sama dengan 4, kemudian 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6, X-nya lebih dari 0, Y-nya juga lebih dari 0. Oke, sampai sini paham ya? Nah, untuk mempermudah kita belajar, kita coba dulu contoh soal lagi. Oke. Nah, contoh soal yang pertama. Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Nah, kurang dari sama dengan 12. Karena kurang dari, maka dia nanti DHP-nya ada di bawah garis, ada di kiri garis apa di kanan garis? Ya, ada di kiri garis. Ada di kiri garis berarti yang ada di kanan garis itu salah. Nah, oke, yang A ini tereliminasi ya. Oke, sekarang angka selanjutnya kita cek dulu titik potong dari pertidaksamaan ini. Nah, titik potongnya jadi 3X plus 4Y sama dengan 12. Jika X-nya 0, maka X-nya diabaikan. Tinggal 4Y sama dengan 12. Maka Y sama dengan 12 bagi 4 dapat 3. Jadi titiknya nanti 0,3. Kemudian jika Y-nya 0, diabaikan Y-nya, tinggal 3X sama dengan 12. Maka X-nya adalah 12 dibagi 3 dapat 4. Maka titiknya adalah 4,0. Oke, jadi cari yang Y-nya 3 dan X-nya 4. X-nya Y-nya 3, X-nya 4. Nah, ini yang B sama D. Yang C salah ya, karena X-nya Y-nya ini 4 dan X-nya 3. Alias dia ini kebalik. Oke, jadi jawabannya antara B dan D. Nah, terus kita lihat dulu. Nah, karena dia ini daerahnya cuma sampai sini terbatas oleh X dan Y. Jadi X dan Y-nya ini lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Maka kalau yang D ini nanti pertidaksamaannya ada 3 syarat. Nah, yang D berarti salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut. Contoh soal yang kedua. Nah, daerah penyelesaian pertidaksamaan dari 4X plus 9Y kurang dari sama dengan 36 dan 7X plus 5Y kurang dari sama dengan 35 dan X lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. Nah, yang garis pertama dulu ya. 4X plus 9Y sama dengan 36. Nah, jika X-nya 0, jika S-nya 0, berarti S-nya kita abaikan, tinggal 9Y sama dengan 36. Maka Y-nya 36 dibagi 9 dapat 4. Maka titiknya adalah yang pertama 0,4. Terus yang terus Y-nya kita ganti 0. Y-nya 0 maka diabaikan. Tinggal 4X sama dengan 36. Maka X-nya adalah 36 dibagi 4 dapat 9. Jadi titiknya nanti adalah 9,0. Oke, sekarang garis yang kedua yaitu 7X plus 5Y sama dengan 35.
Oke. Nah, jika X-nya 0, maka kita abaikan yang X, tinggal 5Y sama dengan 35. Maka Y-nya adalah 35 dibagi 5 dapat 7. Jadi X, Y-nya adalah 0,7. Oke. Selanjutnya jika Y-nya 0. Nah, jika Y-nya 0 ini, maka X-nya adalah 35 dibagi 7 dapat 5. Jadi titik potongnya adalah 5,0. Oke, terus syarat yang ke 3 dan 4 adalah X-nya lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0. Nah, kita lihat dia kurang dari sama dengan semuanya, ya kan? Berarti yang daerah penyelesaian yang ada di atas garis, yang ada di kanan garis itu bernilai salah. Oke, berarti yang mana? Yang A ini HP-nya ada di atas garis, berarti dia kita eliminasi ya. Oke, sekarang yang terus syaratnya ada X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Berarti dia akan di sebelah kanan dan atasnya X dan Y, di sebelah atasnya suhu X dan Y. Berarti yang D ini dia kan sampai melewati ini kan, melewati sini, berarti dia bukan DHP, bukan pertidaksamaan yang cocok. Jadi yang D juga kita eliminasi. Oke, sekarang tinggal yang B dan C. Nah, yang B dan C ini bedanya ada di titiknya. Nah, sekarang kita lihat garis yang pertama. Titiknya adalah 0,4 dan 9,0. Berarti Y-nya 4, X-nya 9. Y-nya 4, X-nya 9. Nah, ini Y-nya 4, X-nya 9. Kemudian titik yang kedua adalah 0,7 dan 5,0. Berarti ada di Y-nya 7, X-nya 5. Yang ini kan. Nah, yang ini salah karena dia terbalik ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut contoh soal yang ketiga. Ya, tentukan pertidaksamaan linier yang tepat untuk DHP berikut. Nah, dilihat dulu garisnya ya. Garisnya putus-putus kan? Iya kan, garisnya putus-putus. Jadi dia tidak ada sama dengannya. Dia berarti pertidaksamaan yang biasa. Kemudian dia di sebelah kanannya Y, berarti Y-nya nanti lebih dari 0 dan X-nya ada di atasnya, berarti X-nya juga lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, karena dia HP-nya ada di sebelah kanan, maka dia lebih dari, pertidaksamaan dia lebih dari, ada di kanan. Maka jawabannya yang paling tepat yang mana? A, B, C, D. Yang A gugur karena dia tidak ada, karena dia nggak ada X lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0. Yang B juga gugur. Sekarang tinggal yang C sama D. Nah, tadi kan dapat lebih dari kan, karena di HP-nya ada di atas garis, di kanan garis, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke. Lanjut contoh soal yang keempat. Yang terakhir ini. Nah, tentukan sistem pertidaksamaan linier yang tepat untuk daerah yang diarsir berikut. Nah, dia daerah yang diarsirnya ada di bawah garis apa di atas garis? Ada di bawah garis. Jadi pertidaksamaannya nanti adalah berupa kurang dari sama dengan, karena dia garisnya berupa garis yang lurus terhubung, tidak putus-putus. Kemudian dia tidak dibatasi oleh X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Maka pilihan yang C dan D ini salah. Ya. Nah, sekarang dia karena dia kurang dari sama dengan, maka jawabannya adalah yang B. Yang A salah karena dia tandanya lebih dari sama dengan. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Nanti kalau ada yang ditanyakan atau masih ada yang soal yang belum paham, materi yang belum paham, kalian bisa japri ke Bu Arum. Oke? Nah, thank you. Nah, ini ada latihan soal 1. Bisa kalian kerjakan, bisa kalian buat percobaan, bisa kalian kerjakan soal 1, 2, dan 3.
Nomor 1, gambarlah di HP dari sistem persamaan berikut. Yang A ini 3x plus 2y lebih dari 12, dan yang B adalah x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Oke, latihan soal 1. Silahkan kalian buat latihan soal sekarang ya. Oke, nanti yang sudah selesai jawabannya bisa kalian share di grup kelas. Nah, nanti biar bisa Ibu Arum koreksi. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.